Bayangin, suatu hari lo bangun, dan dunia udah nggak sama lagi. Suara mesin menggantikan kicau burung, kilatan cahaya membakar dua kota dalam sekejap, jaringan tak terlihat menghubungkan miliaran orang, virus kecil bikin seluruh planet berhenti, dan kini mesin mulai berpikir seperti manusia. Dunia ini bang, nggak berubah pelan-pelan. Kadang cuma butuh satu momen, satu ide, atau satu keputusan gila buat ngubah arah seluruh peradaban manusia. Hari ini, kita bakal masuk ke dalam 5 peristiwa paling mengguncang, menegangkan dan bersejarah yang bikin dunia jadi seperti yang lihat sekarang. Besarkan volume, duduk manis, dan kencangkan sabuk pengaman kalian. Mari kita bahas dimulai dari 1. Revolusi industri ketika dunia digerakkan mesin. Abad ke-18, Inggris. Dunia masih sederhana. Orang hidup dari tanah, tenaga hewan, dan kerja tangan. Tapi di tengah kabut kota Manchester, seorang pria bernama James Watt menyempurnakan mesin uap. Dan dari situ, segalanya berubah. Pabrik-pabrik mulai berdiri, asap mengepul dari cerobong, dan suara mesin jadi musik baru peradaban. Manusia yang tadinya bekerja di ladang, pindah ke kota jadi buruh. Barang-barang yang dulu butuh waktu berbulan-bulan untuk dibuat, kini bisa diproduksi massal dalam hitungan jam. Tapi di balik kemajuan itu muncul sisi gelapnya. Jam kerja panjang, polusi, anak-anak kerja di pabrik, dan jurang antara si kaya dan si miskin makin dalam. Itu awal dari sistem baru bernama kapitalisme industri. Tapi tanpa revolusi ini, gak akan ada listrik, mobil, telepon, atau bahkan HP yang lo pegang sekarang. Revolusi industri adalah gerbang pertama dunia modern. Gerbang yang mengantarkan manusia ke masa depan, tapi juga membuka jalan menuju kerakusan tanpa batas. 2. Bom atom Hiroshima dan Nagasaki saat manusia bermain jadi Tuhan. 6 Agustus 1945. Langit Hiroshima tiba-tiba terang, tapi bukan oleh matahari. Satu bom dijatuhkan dan dalam hitungan detik, 80.000 jiwa menghilang. 3 hari kemudian giliran Nagasaki. Ledakan kedua mengubah kota itu jadi abu. Amerika Serikat menyebutnya kemenangan, tapi dunia tahu itu adalah awal era ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia berhasil menciptakan senjata yang bisa menghapus peradaban dalam sekejap. Bom atom bukan cuma alat perang, tapi itu pesan. Pesan bahwa ilmu pengetahuan tanpa moral bisa jadi kehancuran. Bayangin, satu tombol bisa menghapus seluruh kota. Sejak saat itu dunia hidup dalam bayang-bayang nuklir. Perang dingin mulai. Negara-negara berlomba-lomba bikin senjata yang makin mematikan, seolah mereka lupa siapa yang bakal jadi korbannya. Ledakan Hiroshima bukan cuma menghancurkan bangunan, tapi juga menghancurkan kepercayaan manusia pada dirinya sendiri. 3. Penemuan internet, dunia tanpa batas. Lompat ke tahun 1990-an. Di sebuah laboratorium kecil, ilmuwan bernama Tim Berners-Lee menciptakan sesuatu yang tampak sederhana, yaitu sistem berbagi informasi yang kini kita kenal sebagai World Wide Web. Awalnya cuma buat riset, tapi siapa tangka, penemuan ini mengubah seluruh cara hidup manusia. Sekarang semua orang terhubung. Kita bisa bicara lintas benua, belajar, kerja, bahkan jatuh cinta lewat layar. Informasi menyebar dalam hitungan detik, dan dunia seakan gak punya jarak lagi. Tapi seperti semua revolusi, selalu ada sisi gelapnya. Internet melahirkan era disinformasi, hoax, kebohongan yang menyebar lebih cepat dari fakta. Kita hidup di dunia di mana kebenaran bisa dimanipulasi, cukup dengan algoritma. Dan sekarang, yang paling kuat bukan yang punya senjata, tapi yang punya data. Lo pikir lo bebas di internet, padahal setiap klik, setiap scroll, setiap like, semua sedang diawasi. Internet adalah kebebasan, tapi juga penjara transparan yang paling halus dalam sejarah manusia. 4. Pandemi COVID-19 saat dunia berhenti bergerak. Tahun 2020, sesuatu yang tak terlihat mengguncangkan seluruh bumi. Virus kecil, tapi efeknya luar biasa. Bandara tutup, sekolah kosong, kota-kota besar berubah jadi kota mati. Untuk pertama kalinya manusia di seluruh dunia mengalami ketakutan yang sama. Nggak peduli kaya,
Miskin, negara maju atau berkembang, semua bersembunyi di rumah masing-masing. Pandemi COVID-19 bukan cuma krisis kesehatan, tapi krisis peradaban. Sistem ekonomi global terbukti rapuh, negara kuat pun goyah. Orang sadar sekuat apapun teknologi, kita tetap rapuh di hadapan alam. Tapi dari kekacauan itu, lahir juga kebangkitan baru. Digitalisasi meroket, kerja jarak jauh jadi budaya baru, dan dunia belajar pentingnya solidaritas global. Pandemi ngasih pelajaran mahal, bahwa musuh terbesar manusia bukan selalu yang terlihat. Kadang, yang tak kasat matalah yang paling berbahaya. 5. Kebangkitan AI, awal era baru manusia. Sekarang, kita hidup di masa yang mungkin suatu hari nanti dicatat sejarah sebagai revolusi kecerdasan buatan. AI udah bisa menulis, melukis, berbicara, bahkan berpikir. Sesuatu yang dulu cuma fiksi sains, kini jadi nyata. Dulu mesin cuma alat bantu. Sekarang, mesin bisa bikin karya seni, menciptakan ide, bahkan menggantikan manusia dalam pekerjaan. Pertanyaannya, Bang, ketika mesin bisa melakukan semua hal yang manusia bisa lakukan, apa artinya manusia? AI bukan cuma teknologi, dia adalah cermin masa depan. Kita lagi nyiptain sesuatu yang mungkin suatu hari nanti lebih pintar dari penciptanya sendiri. Dan sejarah selalu punya pola. Setiap revolusi besar, pasti ada harga yang harus dibayar. Revolusi industri bikin kita kaya tapi juga menciptakan kesenjangan. Bom atom bikin kita kuat, tapi juga hidup dalam ketakutan. Internet bikin kita bebas, tapi juga kehilangan privasi. Pandemi bikin kita sadar, tapi juga kehilangan banyak. Dan AI, mungkin dialah yang akan menentukan bab selanjutnya dari kisah manusia. Kalau lo lihat ke belakang, setiap perubahan besar dalam sejarah selalu dimulai dari hal kecil. Satu ide, satu kesalahan, atau satu keberanian. Dari mesin uap sampai kecerdasan buatan, dunia ini terus berevolusi, dan manusia terus mencoba menyesuaikan diri. Kita nggak pernah siap menghadapi masa depan, tapi justru disitulah letak keajaibannya. Karena yang bikin manusia istimewa bukan cuma kecerdasannya, tapi kemampuannya untuk bertahan, belajar, dan terus bermimpi. Jadi, kalau suatu hari nanti dunia kembali berubah, ingat aja Bang, setiap revolusi dimulai dari satu hal kecil, keberanian untuk berpikir berbeda. Kalau lo suka dengan Jisa seperti ini, jangan lupa subscribe, kasih like, dan nyalain lonceng notifikasi, biar lo nggak ketinggalan cerita-cerita epik lain dari Relik Cerita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Karena masa lalu nggak pernah benar-benar hilang, dia cuma menunggu untuk diceritakan lagi.